Pernahkah kita bertanya, mengapa kita bisa langsung tahu bahwa sebuah lagu adalah jazz? Atau bahwa band ini terdengar seperti Radiohead? Atau mengapa satu genre bisa melahirkan begitu banyak varian gaya yang tetap kita akui sebagai satu keluarga besar? Di balik semua yang terdengar itu, tersembunyi upaya manusia untuk mengelompokkan, membedakan, dan memahami dunia musik yang terus berkembang. Upaya itu, yang seringkali tampak alami dan spontan, sebenarnya adalah proses yang rumit, penuh makna, dan tidak pernah netral. Dalam dunia musik barat modern, upaya pengelompokan ini dikenal lewat 3 istilah utama: genre, gaya, dan idiolek. Masing-masing membawa pendekatan berbeda, dan bersama-sama mereka membentuk lensa untuk membaca musik secara lebih dalam. Come away with me, and I will ride. Genre adalah istilah yang mungkin paling sering kita dengar. Hard rock, glam rock, hip hop, EDM, country. Tapi, apa sebenarnya genre itu? Menurut peneliti musik Philip Tech dan Franco Fabri, genre bukan sekadar pengelompokan teknis. Genre adalah bentuk kategori budaya kognitif, cara kita sebagai masyarakat mengenali dan menginterpretasikan suara sebagai jenis musik tertentu. Genre berfungsi bukan hanya untuk membedakan antara jazz dan metal, tapi juga untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada audiens, suasana hati, ideologi, bahkan identitas sosial. Genre memiliki seperangkat aturan yang mencakup bukan hanya karakteristik musikal seperti tempo, harmoni, atau timbre, tapi juga cara penyajian, gaya berpakaian, citra artis, hingga ekspektasi sosial terhadap audiens. Musik metal misalnya, tidak hanya terdengar berat, tapi juga dikaitkan dengan estetika gelap, agresi, maskulinitas, dan komunitas tertentu. Inilah mengapa genre berperan sebagai medan dialog antara musisi dan pendengar, antara industri dan budaya, antara estetika dan pasar. Fritz menyebut genre sebagai sesuatu yang menggabungkan keterampilan musikal dengan sikap ideologis. Genre, dengan kata lain, adalah wacana sosial yang disuarakan lewat musik. Jika genre adalah ruang sosial, maka gaya adalah pola musikal yang mengisi ruang itu. Gaya merujuk pada replikasi ciri musikal dalam konteks tertentu. Ia lebih sempit dari genre, namun bisa melintasi batas genre. Sebagai contoh, gaya glam rock mengacu pada ciri-ciri seperti timbre gitar yang tebal, vokal teatrikal, dan struktur lagu pop yang dihiasi distorsi dan ekspresi berlebihan. Tapi gaya itu bisa muncul dalam genre lain, misalnya dalam pop atau punk. Alan Moore menjelaskan bahwa gaya adalah cara artikulasi gestur musikal. Dari cara akor dimainkan, ritme dibentuk, hingga bagaimana vokal dinyanyikan. Gaya dapat dikenali di tingkat makro, seperti gaya pop 80-an dengan sintetisator dan reverb khasnya, atau pada tingkat mikro seperti gaya permainan gitar tertentu pada satu album. Tetapi gaya tidak bisa didefinisikan secara absolut. Ia bergantung pada pengalaman dan latar belakang pendengarnya. Moore menggunakan analogi langit malam. Gaya adalah konstelasi yang kita bentuk dari bintang-bintang berdasarkan sudut pandang kita. Tidak ada satu peta yang benar, tapi ada pola yang cukup stabil untuk dibagi bersama. Jika kita misalkan genre adalah masyarakat dan gaya adalah tata bahasa, maka idiolek adalah suara pribadi dari sang seniman. Idiolek adalah karakteristik musikal yang unik dan konsisten dari seorang artis. Ia adalah sidik jari suara, sesuatu yang membuat kita tahu, ini pasti Queen, atau ini jelas Radiohead. Dalam studi tentang U2 misalnya, idiolek mereka dikenali lewat teknik tertentu. Alur drum sinkopasi, gema stereo, arpeggio gitar, dan progresi akor khas. Bukan hanya apa yang mereka mainkan, tapi bagaimana mereka memainkannya. Idiolek bisa didekati dengan 2 cara. Secara absolut, mencatat fitur yang muncul berulang kali dalam seluruh katalog karya. Dan secara relatif, melihat bagaimana fitur itu berinteraksi dengan gaya dan pengaruh lain. Queen, misalnya, menunjukkan eksperimen gaya yang luas, tapi dengan tetap mempertahankan pola sonik seperti harmoni vokal khas dan lapisan gitar Brian May. Menariknya, dalam beberapa kasus,
perubahan justru menjadi ciri utama. Dalam kasus Radiohead, inkonsistensi gaya menjadi satu-satunya konsistensi mereka. Ini menantang gagasan Ideolek sebagai sesuatu yang tetap dan mengusulkan bahwa strategi perubahan itu sendiri bisa menjadi bagian dari identitas musikal. Bagaimana ketiganya, genre, gaya, dan Ideolek berhubungan? Dalam banyak kasus, hubungan ini bersifat hierarkis. Genre sebagai kategori luas, gaya sebagai subkategori, dan Ideolek sebagai ekspresi personal dalam ruang itu. Misalnya, band Yes menciptakan Ideolek dalam ruang gaya rock progresif yang lebih luas, yang pada gilirannya berada dalam genre rock. Namun pendekatan ini tidak selalu cukup menjelaskan kompleksitas musik modern. Studi tentang band The Police, misalnya, menunjukkan pendekatan sentripetal. Ideolek mereka terbentuk dari penggabungan berbagai gaya seperti reggae, jazz fusion, punk, dan juga soul. Mereka bukan sekadar ada di dalam gaya tertentu, melainkan menciptakan semesta gaya sendiri. Dalam konteks ini, seniman tidak tunduk pada gaya, melainkan menggunakan gaya sebagai sumber daya. Ideolek mereka adalah orbit tempat berbagai gaya beredar dan diramu. Ini menjelaskan bagaimana satu artis bisa terdengar sama dalam lagu-lagu yang berbeda gaya, karena identitas mereka tidak tergantung pada genre, melainkan pada cara mereka bermain dalam genre itu. Ada beberapa kasus ketika istilah genre dan gaya tumpang tindih, dan bahkan digunakan bergantian. Namun dalam praktiknya, keduanya bisa berdiri terpisah. Misalnya, glam rock sering disebut sebagai genre, tapi tidak memiliki satu gaya musikal yang konsisten. David Bowie, Roxy Music, Lou Reed, dan Sweet terdengar sangat berbeda satu sama lain. Yang menyatukan mereka adalah citra visual, pendekatan teatrikal, dan permainan ironis terhadap budaya populer. Hal sebaliknya juga bisa terjadi. Satu gaya bisa melintasi banyak genre. Gaya permainan blues, misalnya, bisa ditemukan dalam rock, jazz, country, bahkan hip-hop. Dalam hal ini, gaya tidak tunduk pada genre, ia seperti bahasa yang bisa dipinjam, dimodifikasi, dan dimaknai ulang dalam konteks baru. Karena itulah, sebagian peneliti menyarankan untuk memahami genre sebagai makna dan fungsi sosial, sementara gaya sebagai struktur dan bentuk musikal. Dua dimensi ini saling berinteraksi, tapi tidak selalu berjalan seiring. Ketika kita menyebut Beach Boys awal atau post-rock, kita sebenarnya sedang menyelipkan satu kategori lagi, waktu. Musik tidak hanya diklasifikasikan secara horizontal, apa genrenya, tapi juga secara vertikal, kapan ia muncul dan bagaimana ia berubah. Namun, perubahan gaya musik jarang dipetakan dengan detail. Sebagian besar penelitian hanya menandai perbedaan antara awal dan akhir, tanpa menjelaskan apa yang berubah secara musikal. Padahal, perubahan itu bisa mencerminkan banyak hal, pergeseran teknologi, respon terhadap pasar, kebutuhan ekspresi pribadi, atau dorongan artistik. Dalam musik rock, perubahan ini sering dilihat melalui lensa evolusi artistik, naratif yang berasal dari ideologi modernis dan romantis tentang perkembangan menuju kompleksitas dan kedewasaan. Tapi narasi ini juga punya masalah. Tidak semua perubahan musik bergerak ke arah kompleksitas, dan tidak semua kompleksitas adalah evolusi. Moore menyarankan agar kita tidak terlalu terpaku pada satu model perubahan. Sebaliknya, kita butuh kosakata dan kerangka baru untuk memahami bagaimana gaya berkembang, bercabang, atau bahkan mengabur. Semua kategori ini, genre, gaya, ideolek, strategi komposisi, pola sonik, pada akhirnya adalah konstruksi. Mereka bukan sifat bawaan musik, melainkan cara kita sebagai pendengar dan analis memahami musik. Nick Bray menutup argumennya dengan satu pengingat penting, bahwa setiap kategori memberitahu kita hal berbeda tentang bagaimana kita mengatur suara. Genre memberitahu kita tentang konteks sosial, gaya menunjukkan pola musikal, ideolek mencerminkan ekspresi personal, strategi komposisi menunjukkan kreativitas, pola sonik menangkap kebiasaan. Tidak ada satu model yang benar, semua bergantung pada apa yang ingin kita pahami dan bagaimana kita mendengarkannya. Musik pada akhirnya bukan hanya tentang bunyi, tapi juga tentang makna, identitas, dan hubungan.
Dalam memetakan musik, kita tidak hanya menjelaskan struktur suara, tapi juga membaca dunia yang terus berubah dan terus bergema dalam nada.